Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 130 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menaklukkan pil kaisar tingkat 2 yang memiliki kesadaran sendiri dan bahkan mampu menjelma menjadi wujud Sun Er. Dengan kekuatan 23 api surgawi serta bantuan tubuh jiwanya, dia menghancurkan kesadaran pil itu lalu menelannya. Energi besar dari pil tersebut membuat Xiaoyan berhasil menembus ke tingkat Dodi bintang 5, sekaligus memperkuat tubuh, jiwa, dan lautan Doki miliknya. Di dalam lautan api, terbentuk manifestasi binatang buas api ber9 ekor yang menjadi penguasa sejati kekuatannya. Selain itu, wujud avatar jiwa putihnya mulai berlatih teknik pamungkas 7 lapisan penghancur langit, memberikan umpan balik yang memperkuat tubuh aslinya. Dengan penyatuan bersama Xiaoyi, Xiaoyan kini memiliki kekuatan mendekati puncak Dodi bintang 8. Dia tidak hanya memperoleh kekuatan baru, tetapi juga mengokohkan fondasi untuk menembus ranah Dosian di masa depan. Hamparan gurun emas yang luas dipenuhi badai mengerikan. Hembusan angin kencang menggulung pasir, menimbulkan pusaran-pusaran kecil yang menyebar di seluruh padang pasir. Di tengah lingkungan yang berbahaya ini, tampak 9 sosok bergerak perlahan, membentuk sebuah barisan yang penuh kewaspadaan. Setiap orang menutupi hidung dan mulut mereka dengan kain atau penutup khusus. Di gurun ini, partikel pasir mengandung racun mematikan. Sedikit saja terhirup tanpa perlindungan dapat membawa malapetaka. Barisan itu dipimpin oleh Tangtang yang berjalan paling depan. Di sisi kiri dan kanan, berdiri 2 pengawal bernama Tulang dan Gulang. Sementara Wu Yu berada di posisi paling belakang, menjaga agar tidak ada ancaman yang menyerang dari belakang. Sosok lainnya berada di tengah. Terlindungi oleh formasi tersebut, Tangtang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Berhenti sejenak, Tulang menoleh, membuka sedikit penutup wajahnya seraya bertanya, "Ada apa pemimpin?" Tangtang mengeluarkan sebuah gulungan peta kulit dari cincin penyimpanan, lalu mengatakan, "Ketika pertama kali kita memasuki wilayah ini, kita masih berada di tepian gurun kematian. Namun kini, situasinya berbeda. Kita telah masuk ke bagian dalam gurun yang jauh lebih berbahaya. Beberapa hari lagi, kita akan tiba di tujuan. Mulai saat ini, kita harus lebih berhati-hati." Mendengar hal itu, semua orang mengangguk setuju. Sudah 10 hari mereka berada di gurun kematian. Siang dan malam, mereka terus bergerak tanpa henti. Hanya berhenti saat malam menjelang untuk beristirahat sejenak. Perjalanan panjang ini mulai menguras tenaga mereka. Tangtang menatap peta, jarinya menunjuk pada titik hijau kecil. Tidak jauh dari sini ada sumber air. Kita harus ke sana terlebih dahulu untuk mengisi persediaan sebelum melanjutkan perjalanan. Tangtang kemudian menoleh kepada Xiaoyan. "Setelah kita mengambil air, aku juga berharap engkau dapat meracik beberapa pil pemulih Doki, sekaligus obat penawar racun yang digunakan ras ular." Xiaoyan mengangguk singkat, lalu berjalan menuju arah yang ditunjukkan di peta. Tangtang lalu memerintahkan dengan suara tegas, "Semua, ikuti dia. Wu Yu, keselamatan Xiaoyan aku serahkan padamu. Bagaimanapun juga, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." "Mengerti?" Wu Yu menjawab singkat, "Aku paham." Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengikuti langkah Xiaoyan. Di sisi lain, Mu Yingying menatap jauh ke kedalaman gurun. Ekspresi matanya dipenuhi kecemasan. Gurun ini menyembunyikan sesuatu. Sepertinya ada gelombang api yang samar-samar. Xiaoyi yang berjalan di sampingnya menepuk pundaknya. "Jangan melamun, ayo cepat ikut." Mu Yingying tersenyum tipis, lalu bergumam, "Anak itu sepertinya keturunan peri api. Kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Api miliknya sungguh menakutkan. Bahkan aku harus menggunakan kekuatan sejati untuk menandinginya." Setelah itu, dia pun melangkah mengikuti rombongan. Di belakang, Xuanzan mengangkat alisnya, lalu menoleh pada guru yang dipanggilnya sebagai Tuan Dasui. "Guru, apakah kita sebaiknya berpisah saja dari mereka?" Dasui perlahan menggeleng. "Tidak perlu terburu-buru. Formasi mereka terlalu kuat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mereka cari di gurun kematian ini." Xuanzan akhirnya hanya mengangguk, lalu menutup mulut tanpa bertanya lagi. 9 orang itu kemudian bergerak menuju titik hijau di peta. Sebuah sumber kehidupan di tengah gurun kematian. Gurun kematian, sebuah wilayah neraka yang dipenuhi panas menyengat dan kekuatan misterius yang mampu melahap kehidupan siapapun yang masuk ke dalamnya. Dari dahulu hingga kini, banyak orang mencoba menjelajahinya. Namun hampir semuanya berakhir dengan kematian. Namun legenda tetap menyebar. Konon, jauh di dalam gurun ini tersimpan harta karun agung, dijaga oleh entitas misterius yang tidak pernah gagal membunuh setiap pengganggu. Walau tidak ada bukti nyata,
banyak orang tetap berbondong-bondong masuk dengan harapan meraih kekayaan yang tak terbayangkan. Di kedalaman gurun, hiduplah kaum ular. Mereka terbagi dalam 9 suku besar. Dan di atas semua itu, berdiri sebuah kuil agung. Kuil ini bukan sekedar tempat suci, melainkan juga gudang rahasia dan kekuatan turun-temurun ras ular. Hanya para pemimpin suku dan keturunan Medusa yang berhak mengetahui letak pastinya. Namun, di sisi lain gurun, terdapat pula sebuah kelompok besar yang tengah bersembunyi. Mereka berjumlah 11 orang. Semuanya mengenakan jubah hitam yang rapat menutupi tubuh dan wajah mereka. Ke-11 orang ini bukan sembarangan. Mereka adalah 10 komandan utama Legiun Pemangsa Naga, ditambah seorang pemimpin agung, Raja Xuanling. Formasi seperti ini, dimanapun di wilayah Xuan Santian, sudah cukup untuk berjalan tanpa halangan. Salah satu sosok dalam jubah bertanya dengan suara berat, "Raja Xuanling, apa tujuan kita kali ini?" Pemimpin yang berdiri paling depan menoleh perlahan, matanya dingin tanpa emosi. "Tujuan kita adalah kuil suku ular. Menurut informasi yang kudapat, telah muncul seorang keturunan Medusa. Meskipun kekuatannya masih lemah, hanya pada tingkat Dodi bintang 1, dia telah memasuki kuil. Jika dia benar-benar memperoleh warisan di dalamnya, maka rahasia Medusa akan kembali bangkit. Bahkan para pelindung kerajaan kita pun akan kesulitan menghadapinya." Suasana terdiam sejenak, kemudian terdengar bisikan terkejut dari salah satu anggota. "Keturunan Medusa, Dodi bintang 1. Semua orang tahu betapa menakutkannya darah Medusa. Klan itu memiliki 3 jenis mata pusaka yang legendaris. Mata 3 bunga ular hijau, mata 3 bunga tungku pemurni, dan mata batu Medusa. Di antara ketiganya, yang paling mengerikan adalah mata batu Medusa. Kemampuan itu tidak dapat dihindari. Bahkan Raja Xuanling sendiri tak memiliki cara untuk menanggulanginya." Raja Xuanling kembali berbicara dengan nada dingin. "Beberapa ribu tahun silam, leluhur kita pendiri kerajaan Xuanling pernah mencoba menaklukkan gurun ini setelah gagal merebut wilayah dari Pavilion Fenciang. Namun dia akhirnya dihancurkan oleh Ratu Medusa. Dengan kekuatan mata batu Medusa, sang ratu menukarkan hidupnya untuk menyeret pendiri kita ke dalam kehancuran. Hingga kini, tubuh leluhur kita masih terjebak dalam petrifikasi yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun." Para anggota terdiam, menyadari kedahsyatan sejarah itu. Raja Xuanling melanjutkan dengan suara berat, "Itulah mengapa, selama ribuan tahun terakhir, kaum ular tidak pernah lagi menampakkan pewaris darah Medusa. Tanpa itu, mereka bisa ditekan oleh kerajaan kita. Namun, jika keturunan itu benar-benar bangkit kembali, maka keberlangsungan kerajaan Xuanling berada di ujung tanduk." Seorang lelaki tua berjalan di sisi Raja Xuanling perlahan menambahkan penjelasannya. "Misi kali ini hanya untuk menyelidiki kuil suku ular. Jika memungkinkan, kita akan memanfaatkan kekuatan bersama untuk menangkap keturunan dengan darah Medusa. Dengan begitu, suku ular akan kehilangan harapan terakhir mereka." Lelaki tua itu tak lain adalah Qintian, dikenal sebagai komandan Legiun Pemangsa Naga. Dengan gelar Raja tak tergoyahkan, dia adalah seorang Dodi bintang 9 putaran. Hanya selangkah lagi menembus ranah Dosian. Tokoh lain, Mu Chen, salah satu dari 10 komandan terkuat Legiun Pemangsa Naga, mengangguk sambil berkata singkat, "Baik." Mu Chen sendiri memiliki kekuatan Dodi bintang 8 puncak, menjadikannya salah satu pilar utama. Raja Xuanling kemudian menggerakkan tangannya pelan, tatapannya penuh kewaspadaan. "Kalau begitu, berangkat. Usahakan jangan menimbulkan kegaduhan. Jika 9 suku ular menyadari keberadaan kita, bahkan dengan formasi kita saat ini, akan sangat merepotkan." Di sisi lain, Yemo bertanya, "Di manakah tepatnya letak kuil itu?" Meski suku ular memiliki 9 cabang besar, hanya segelintir dari mereka yang benar-benar mengetahui lokasi kuil Medusa. Yemo merenung sejenak, lalu menyuarakan sarannya. "Kita tangkap salah satu kepala suku, lalu paksa dia memberitahu." Saran itu segera disetujui oleh yang lain. "Kalau begitu, mari bergerak." Dengan begitu, rombongan 11 orang tersebut melangkah menuju arah yang telah ditentukan. Formasi ini merupakan puncak kekuatan dari klan kerajaan Xuanling. Qintian, komandan Legiun, Dodi bintang 99 putaran. Yemo wakil komandan, Dodi bintang 94 putaran. Xuanming Dodi bintang 91 putaran. King Mu Dodi bintang 8 akhir. Fan Yu Dodi bintang 8 puncak. Xuanmo Dodi bintang 8 puncak, yaitu sosok misterius yang pernah menghadang Xiaoyan. Mu Chen Dodi bintang 8 akhir. Mu Chengfeng Dodi bintang 8 menengah, ahli elemen angin. Yao Xin Dodi bintang 8 awal, seorang alkemis. Xuan Wanxin Dodi bintang 8 awal.
Dengan barisan sebesar itu, kehadiran mereka bagaikan badai yang mampu mengguncang gurun kematian. Sementara itu, kelompok Xiaoyan yang terdiri dari 9 orang juga bergerak. Dari peta kulit, mereka menemukan sebuah sumber air di tengah gurun. Tanpa ragu, mereka menuju lokasi tersebut. Xiaoyan berjubah hitam berjalan paling depan. Namun ketika sampai di tepi oasis, dia menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju pada genangan air jernih yang memantulkan cahaya hijau pepohonan. Tampak begitu kontras dengan hamparan gurun tandus di sekitarnya. Namun, bukan pepohonan itu yang menarik perhatiannya, melainkan air sebening kristal yang seolah menyimpan sesuatu. Xiaoyan mengatakan, "Hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di dalam oasis ini." Mendengar itu, Wu Yu, seorang dodi 7 bintang, segera menajamkan tatapannya. Dia tahu Xiaoyan bukanlah sosok sederhana. Pemuda itu adalah dodi bintang 5 awal, sekaligus alkemis tingkat kaisar dengan kekuatan jiwa pada tingkat puncak kaisar. Tang-Tang yang mendengar pun mengerutkan kening. "Kita harus waspada." Xiao Yi pun berkata, "Apakah benar ada sesuatu yang bersembunyi di sini?" Tanyanya sambil menegakkan tubuh. Di sisi lain, Mo Yingying, Tulang, Gulang, Xuanzan dan Dasui semuanya meningkatkan kewaspadaan. Namun Xiaoyan kemudian mengubah sikapnya, menenangkan rekan-rekannya. "Tidak perlu panik, kemungkinan besar tidak ada bahaya langsung. Hanya saja, aku merasakan adanya sesuatu yang bersembunyi di dalam oasis." Sambil berbicara, 8 berkas cahaya jiwa memancar dari tubuhnya, menyatu dengan kesadaran setiap anggota tim. Tang-Tang tercengang sejenak. "Itu teknik transmisi jiwa." Meski terkejut, dia segera menyetujui strategi yang disampaikan lewat transmisi itu. "Baik, mari bertindak." Dengan kesepakatan itu, 9 orang bergerak maju seolah tanpa beban, berpura-pura santai sambil mendekati oasis. Namun di balik ketenangan air danau, sesosok bayangan perlahan muncul. Sosok perempuan berwujud setengah ular, dengan tubuh menawan dan aura berbahaya menatap mereka dari dalam air. "Bagaimana mungkin? Barusan aku merasakan beberapa aura kuat. Mungkinkah berasal dari kelompok ini?" "Tidak mungkin. Mereka yang terlihat paling kuat hanyalah seorang dodi bintang 5. Tapi aura yang kurasakan sebelumnya jelas milik dodi bintang 7. Bahkan lebih kuat. Apakah aku yang keliru?" pikirnya dalam hati. Perempuan ular itu melangkah keluar dari air. Rambutnya terurai basah, bibirnya merah, tubuhnya memancarkan pesona mematikan. Dia memiliki kekuatan dodi bintang 6 awal, status yang sangat dihormati di antara 9 cabang suku ular. Dia bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Lebih baik aku segera pergi. Jika ibuku tahu aku mengintai manusia, pasti aku akan dimarahi." Namun, orang-orang ini tidak tampak seburuk yang dikatakan. Tubuh indahnya bergetar pelan. Dia melesat ke udara, lalu dengan cepat menghilang ke dalam gurun luas. Di lengannya, seekor ular kecil berwarna 3 corak tampak tertidur pulas. Sisik pada tubuh wanita ular itu pun berwarna 3 lapis. Sebuah tanda yang luar biasa langka. Andai Yan Xiao melihatnya, dia pasti akan segera mengenali ciri itu. Sisik tersebut adalah tanda dari 3 warna Devouring Python. Saat kelompok Yan Xiao memasuki oasis, mereka meredakan aura mereka sekaligus, lalu menyisir seluruh area. Namun hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Mustahil, aku jelas merasakan keberadaan seseorang di sini," gumam Xiaoyan. Ketika ucapannya baru saja selesai, kekuatan jiwa yang amat besar menyapu oasis. Dari dasar danau, sepotong sisik berwarna 3 corak perlahan memancarkan cahaya. Tang-Tang terbelalak, suaranya bergetar. Itu adalah 3 warna Devouring Python." Suara teriakan kaget Tang-Tang seketika membuat semua orang yang mendampinginya menahan nafas. Mereka semua menatap dengan takjub, sulit mempercayai apa yang baru saja terlihat. Beberapa makhluk purba memang memiliki reputasi yang mengguncang, namun tidak semua orang mengetahui nama serta asal-usulnya. Jelas, sebagian besar orang yang hadir saat ini termasuk dalam golongan tersebut. Tang-Tang menutup mulut dengan jemari halusnya, berusaha menahan keterkejutan yang tidak mampu dia sembunyikan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Swallowing Python 3 warna merupakan salah satu keberadaan paling menakutkan di dalam seluruh klan ular. Bahkan kedudukannya dapat disetarakan dengan darah murni para bangsawan dari 9 suku besar klan Medusa. Berbeda dengan bangsa manusia yang mengutamakan kekuatan, kaum ular lebih menggantungkan kemurnian garis darah. Semakin kuat darah yang diwarisi, maka semakin tinggi pula status dan kekuatan seseorang di dalam klan. Karena itu, pemilik garis keturunan menakjubkan selalu dianggap sebagai permata yang tak ternilai. Dalam legenda klan ular, puncak evolusi darah adalah sosok Swallowing Python 10 warna. Namun sejak terciptanya dunia besar,
Tidak pernah ada satupun dari klan ular yang mampu menembus ke tahap itu. Bahkan pemilik darah murni yang diwarisi dari garis Medusa dan bercampur dengan api darah hanya mampu berkembang sampai Swirling Python 7 warna. Tidak pernah ada yang melangkah lebih jauh, seakan ada batas yang tidak bisa ditembus. Fenomena aneh ini membuat banyak anggota klan merasa putus asa. Dari situlah konsep mata tiga bunga tungku muncul. Walaupun tujuan pastinya tidak diketahui, tetapi keberadaan mata ini selalu menandakan masa kejayaan dan kemakmuran bagi seluruh klan ular. Itulah sebabnya mengapa mereka jauh lebih menghargainya dibandingkan dengan mata tiga bunga ular hijau. Di tengah keheningan, suara berat sang tetua Dasui perlahan terdengar. Swirling Python 3 warna. Siapa sangka kita benar-benar akan menemukannya di sini. Makhluk purba yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Mendengar gurunya berbicara seolah memahami asal-usul makhluk itu, Xuanzan segera menatapnya penuh rasa ingin tahu. Guru, apakah engkau mengetahui asal-usulnya? Dasui mengangguk perlahan. Dia mengatakan, aku tahu sedikit. Konon, Swirling Python memiliki 10 tahap warna. Pada puncaknya, yakni 10 warna. Dia mampu membuka mulut untuk menelan matahari, bulan, dan bintang, sedangkan tatapannya saja sudah dapat mengguncang langit dan bumi. Xuanzan terperanjat, bibirnya bergetar ketika dia mengulang kalimat itu. Menelan matahari, bulan, dan bintang, hanya dengan tatapan mampu mengguncang langit dan bumi. Tidak jauh dari sana, Xiaoye menatap sisik bercahaya 3 warna itu dengan sorot mata tajam. Senyum tipis menghiasi bibirnya, seolah sesuatu sedang dia pikirkan. Dia teringat bahwa istri Xiaoyan, Ratu Medusa Cailin, adalah seorang pemilik darah Swirling Python 9 warna. Di sisi lain, Mu Yingying masih belum memahami percakapan tersebut. Bibir mungilnya bergerak perlahan. Swirling Python, apakah itu? Xiaoye menjelaskan dengan nada tenang. Swirling Python adalah salah satu binatang kuno. Apabila berhasil berevolusi hingga 10 warna, maka kekuatannya mungkin cukup untuk mencapai level Dewa Dao. Bahkan kedudukannya sejajar dengan 4 makhluk suci, naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Mendengar penjelasan itu, Mu Yingying menahan nafas. Matanya membelalak. Benarkah sedahsyat itu? Tang-Tang yang sejak tadi memperhatikan sisik tersebut menghela nafas panjang. Tidak kusangka, makhluk yang sudah lama punah ini muncul kembali, bahkan masih dalam tahap Swirling Python 3 warna. Walaupun kekuatannya saat ini belum besar, namun jika kelak dia tumbuh dewasa, pihak yang pertama kali terkena dampak adalah keluarga Kekaisaran Xuanling. Klan Medusa dan keluarga Kekaisaran Xuanling telah berperang selama ribuan tahun. Dendam di antara mereka sudah terlalu dalam untuk dihapus. Tulang melanjutkan dengan suara dalam. Suku besar Medusa bukanlah lawan yang bisa dipandang remeh. Sebagai bagian dari kelompok tentara bayaran darah, mereka sangat memahami kekuatan menakutkan 9 suku besar Medusa yang bersemayam di padang pasir kematian. Bahkan dengan 3 legiun pasukan Kekaisaran Xuanling sekalipun, menghapus mereka sepenuhnya bukanlah masalah mudah. Tang-Tang kemudian menoleh kepada rekan-rekannya. Suaranya tegas, kita sebaiknya segera mengambil air dan pergi. Jika Swirling Python 3 warna itu kembali, kita akan menghadapi masalah besar. Makhluk kuno seperti itu biasanya tidak pernah sendirian. Semua orang mengangguk dan segera mengambil wadah dari cincin penyimpanan mereka, lalu menimba air jernih dari danau. Xiaoyan tiba-tiba saja memperingatkan, air ini kemungkinan sudah terkontaminasi oleh racun dari Swirling Python 3 warna. Begitu ucapannya selesai, nyala api yang luar biasa segera membanjiri telapak tangannya dan dialirkan ke dalam danau. Dari dalam air yang mendidih, perlahan-lahan tersaring cairan hijau bening yang akhirnya mengumpul menjadi setetes racun pekat. Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyimpannya. Racun Swirling Python 3 warna, ini adalah benda berharga. Yang lain hanya bisa saling memandang, tersenyum canggung, lalu kembali mengisi wadah mereka dengan air. Meskipun seorang dodi dapat bertahan tanpa makanan, tetapi di padang pasir yang terik seperti ini, air adalah kebutuhan mutlak. Jika terus-menerus menggunakan doki untuk melawan hawa panas, sebelum mencapai tujuan, separuh kekuatan mereka akan terkuras. Itu jelas bukan sesuatu yang diinginkan Tang-Tang. Wu Yu, pria dengan bekas luka besar di wajahnya, mendekati Xiaoyan sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, air sudah kita kumpulkan. Selanjutnya, kami perlu meminta bantuanmu untuk meracik pil penawar sederhana serta obat pemulih doki. Xiaoyan hanya mengangguk ringan. Serahkan saja bahan obatnya kepadaku. Wu Yu tertawa kecil dengan tatapan kagum. Kadang-kadang aku benar-benar iri pada para alkemis. Meminta bantuan kalian tidaklah mudah. Selain harus menyiapkan bahan sendiri, kami juga harus menanggung resiko kegagalan. Jika berhasil pun, tribulasi petir yang menyertainya tetap menjadi masalah besar. Namun jika engkau berhasil, kami berhutang budi besar padamu. Xiaoyan hanya memutar mata, lalu menerima sekantong bahan obat dari tangan Wu Yu.
Dia segera duduk bersila dan mulai menyiapkan pemurnian. Hari-hari pun berlalu. Dalam 10 hari berikutnya, tidak ada gangguan berarti di oasis tersebut. Namun awan petir pekat terus berkumpul di langit. Ketika Tang Tang dan yang lainnya bersiap untuk menghadapinya, Xiaoyan justru memanggil keluar boneka emasnya. Segala tribulasi petir pun diserap habis oleh boneka itu. Tubuh boneka emas memancarkan cahaya menyilaukan. Auranya semakin menguat hingga sebanding dengan kekuatan fisik seorang Dodi bintang 5 puncak. Yan Xiao menatap boneka itu dengan sorot puas. Guru, engkau benar-benar meninggalkan harta luar biasa bagiku. Dengan tubuh seperti ini, bahkan tanpa doki sekalipun, kekuatannya sudah tidak kalah dari seorang Dodi bintang 5 puncak. Ketika Yan Xiao perlahan keluar dari keadaan meracikan pil, semua orang yang menyaksikan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagi seorang alkemis, tribulasi petir dari pil selalu menjadi tantangan paling menakutkan. Namun di tangan Xiaoyan, tribulasi itu seolah berubah menjadi berkah, bahkan memberi keuntungan yang besar. Ditambah lagi, boneka emas yang dipanggilnya memancarkan aura menakutkan, membuat para Dodi di sekitarnya merasakan tekanan kuat. Setelah menyimpan boneka emas tersebut, Xiaoyan berdiri sambil merenggangkan tubuh. Dia tersenyum tipis dan bergumam bahwa sudah lama dia tidak meracik pil, sehingga sedikit terasa kaku. Ucapannya membuat semua orang terdiam, sementara tulang hanya bisa tersenyum kagum. Menurutnya, kemampuan Yan Xiao dalam meracik pil bahkan melampaui beberapa alkemis tingkat 1 kelas bumi di ranah kaisar. Hal itu membuat tulang semakin menghormatinya. Tang Tang kemudian menerima puluhan pil dari tangan Xiaoyan dan membagikannya kepada anggota kelompok. Pil itu adalah pil pemulih doki serta pil penawar racun. Keduanya termasuk pil tingkat 1 kelas bumi pada ranah kaisar. Harta yang sangat berharga di luar sana. Fakta bahwa kelompok ini rela membagikannya dengan mudah menunjukkan bahwa misi mereka kali ini pasti berkaitan dengan keuntungan besar. Setelah semua bersiap, Tang Tang memberi aba-aba. Mereka akan bergerak menuju kedalaman gurun kematian, tempat salah satu dari 9 besar suku Medusa berada. Xiaoyan diam-diam merasa curiga dan bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari misi ini. Rombongan pun melangkah menembus padang pasir luas. Mereka tidak mengetahui bahwa di sisi lain, kelompok Raja Suanling bersama pasukannya telah lebih dulu tiba. Dalam perjalanan, Suanmo mengeluh bahwa gurun kematian terasa aneh. Jarak yang seharusnya dekat justru membutuhkan waktu 10 hari perjalanan. Raja Suanling hanya menanggapi dengan serius, menyatakan bahwa tujuan mereka hanyalah menangkap kepala suku Medusa untuk memaksa membuka rahasia lokasi kuil, lalu segera berangkat dari sana. Semua orang menyetujui rencana itu. Tak lama kemudian, Qin Tian menatap sebuah kota besar yang menjulang di hadapan mereka. Dia tidak yakin suku mana yang mereka hadapi, sehingga dia menugaskan Mu Chen Feng, seorang ahli dengan Dodi atribut angin, sekaligus peringkat ke-8 Legiun Pemangsa Naga untuk menyusup. Kota Medusa itu sangat luas, dengan dinding kokoh berwarna kuning tanah seakan menyatu dengan gurun. Dari atas tembok setinggi 30 meter, para prajurit Medusa berpatroli. Tubuh ramping mereka dilapisi zirah perak, mata ular berkilat penuh kewaspadaan. Tidak diragukan lagi, begitu ada penyusup, mereka akan menyerang tanpa ragu. Seorang wanita manusia ular dengan kekuatan Dodi bintang 6 muncul di atas tembok, bertanya apakah ada tanda-tanda mencurigakan. Para penjaga melaporkan bahwa sejauh ini tidak ada. Namun dia mengingatkan agar tetap waspada, sebab beberapa hari lalu semua kepala suku Medusa dipanggil dalam pertemuan mendadak. Mereka harus menjaga pertahanan untuk mencegah serangan manusia. Namun salah seorang penjaga merasa gelisah, seolah firasat buruk menyelimuti dirinya. Dan benar saja, ketika salah satu dari mereka berpatroli, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, sebuah tangan besar menutup mulut dan hidungnya. Dia berusaha melawan, tetapi mustahil bagi Dodi bintang 6 untuk mengatasi kekuatan Dodi bintang 8. Dia pun segera pingsan. Mu Chen Feng yang berhasil menangkapnya mendapati bahwa wanita manusia ular itu sangat cantik. Kulitnya sehalus giok, bibirnya merah memikat. Namun Mu Chen Feng masih mampu menahan diri, tidak membiarkan pesona bawaan kaum Medusa menguasainya. Dia segera mengikat tubuh wanita itu dan bersiap keluar dengan diam-diam. Namun, sebuah suara dingin mendadak bergema. Ruang yang menyembunyikannya hancur, menampakkan wujudnya. Seorang wanita parubaya dari ras Medusa berdiri di hadapannya. Meski usianya telah menua, pesonanya tetap memikat dan berbahaya. Sepasang mata ular di wajahnya memancarkan aura mematikan, sementara tangan putihnya melilit ular-ular beracun. Wajahnya dingin penuh amarah, sebab wanita yang berada di tangan Mu Chen Feng bukan lain adalah putrinya sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.